sangat cinta kepada ilmu dan hobi bacanya luar biasa. Hatta annahu kana fi syababihi yaqra'u fil yawmil wahid 800 safhah. Waktu masih muda itu beliau bacanya setiap hari 800 halaman. 800 halaman. Faqultu lahu kam qara'ta minal kutub. Aku pernah bertanya kepada beliau, kamu udah baca berapa kitab sih? Fadhahika. Lalu beliau tertawa wa qala la astati an adbil talaq. Aku nggak bisa memastikan berapa kitab yang aku baca kepada engkau. Berapa ya? Saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi paling enggak nih, yang berhasil aku baca di malam hari ala nuril qamar, ketika cahaya bulan itu menyinari, 2000 jilid, alfai mujallad, 2000 jilid di malam hari, belum di siang hari. Dan Masya Allahnya, nama ini gak pernah kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah cerita dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, laqitu rajulan minal ulama. Aku bertemu dengan seseorang dari ulama. Ini orang ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin. Namanya Shibbil Ata. Shibbil Ata. Coba siapa yang pernah dengar nama itu? Ada? Shibbil Ata. Kata beliau, Shibbil Ata itu anak dari Al-Allamah Halim Ata. Jadi ayahnya itu ulama juga, Halim Ata. Pernah dengar nama Halim Ata? Pak Sain kayaknya pernah dengar. Masya Allah, Pak Sain aja baru dengar, gitu loh. Masya Allah. Dan saya juga sebelum beliau sampaikan, siapa ini orangnya, gitu. Saya bacakan. Wa abuhu rajulun kabirun fil ilmi wa in jahilahun nas. Ini menarik. Dan ayahnya ini Syekh Halim Ata ini orang alim kabir, senior, bukan sekedar ulama, senior. Walaupun manusia tidak mengenal beliau. Manusia tidak mengenal beliau. Tapi ini alim. Hatta qala fihi Mas'ud An-Nadawi, sampai dikatakan oleh Mas'ud An-Nadawi, inni lam ara fil arabi walal ajami ahadan a'lam bi kalami Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim min Halim Ata. Aku belum pernah melihat seorang pun di jazirah Arab atau di luar Arab yang lebih menguasai ucapan dan pandangan dan ilmunya Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim dibanding Halim Ata. Saya belum pernah ketemu ada orang yang betul-betul menguasai ilmu dua ulama besar di atas kecuali Halim Ata. Wa khalafahu ba'dahu ibnun lahu ismuhu Shibbil Ata. Dan setelah beliau yang paling menguasai ilmu dua imam tersebut, anaknya Shibbil Ata. Wa kana syadidal mahabbati lil ilmi mukthiran min al-qira'ah. Beliau ini Shibbil Ata itu sangat cinta kepada ilmu dan hobi bacanya luar biasa. Hatta annahu kana fi syababihi yaqra'u fil yawmil wahid 800 safhah.
waktu masih muda, waktu masih muda, siapa yang muda di sini? Pak Romi ya, Masya Allah. Loh, kok enggak? Itu beliau bacanya setiap hari 800 halaman. 800 halaman. Faqultu lahu kam qara'ta minal kutub? Aku pernah bertanya kepada beliau, kamu udah baca berapa kitab sih? Fadhahika. Lalu beliau tertawa, wa qala la astati an adbil talaq. Aku nggak bisa memastikan berapa kitab yang aku baca kepada engkau. Berapa ya? Saya juga nggak tahu. Gitu. Kalau kita kan gampang ya. Berapa kitab yang udah dibaca? Langsung tahu kita. 1. Karena cuma 1 yang dibaca tamat. Yang lain belum tamat-tamat. Kalau ditanya, kitab apa yang udah tamat? Kitabullah. Jadi katanya baru Al-Quranul Karim aja. Kitab ulama belum ada yang hafal. Dan sebagian ada yang nggak khatam-khatam juga Al-Quran. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin alladhi qara'tu ala nuril qamar alfai mujallad. Tapi paling enggak nih yang berhasil aku baca di malam hari ala nuril qamar, ketika cahaya bulan itu menyinari. Dan cahaya bulan bukan hanya di malam hari aja, bisa jadi itu, tapi itu di malam hari 2000 jilid, alfai mujallad, 2000 jilid di malam hari, belum di siang hari. Dan Masya Allahnya, nama ini gak pernah kita dengar. Coba santri-santri di malam hari baca berapa halaman? Hah? Berapa? Udah berapa jilid? Masya Allah. Ada yang bilang saya udah 200 jilid karena saya kerja di penjilitan dan fotokopi, jadi ngejilid buku, bukan baca buku. Jadi apa hak kita mengatakan, oh saya yang paling berilmu, saya paling alim, oh saya ngerti nih, saya khatam? Nggak bisa. Oh, Nabi Musa aja ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu fakta, apalagi kita. Dan pelajaran bagi jamaah sekalian bahwa dunia ilmu adalah dunia kerendahan, bukan dunia ajang pamer dan mengaku-ngaku. Enggak. Makanya kemarin kita jelaskan salah satu ciri khas dan kriteria orang yang ikhlas, kata Imam Ahmad, tujuannya agar bisa tawadu. Dan itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau. Jadi memang kita belajar ini salah satu tujuannya agar merendah, agar merasa kecil. Karena kalau kita nggak belajar, merasa pintar terus kita, gitu loh. Bener deh, salah satu tujuan belajar itu agar merasa bodoh. Karena dunia ilmu adalah dunia kebodohan, atau maaf, dunia yang menjadikan orang hamba merasa bodoh. Dan salah satu cara efektif merasa bodoh, belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah merasa bodoh, gitu hadirin. Coba lihat sebagian komentator, suka nonton bola nggak hadirin? Nggak pernah, langsung masuk pondok.
itu komentator bola jago nyalahin pelatih dunia. Kenapa? Karena nggak pernah megang klub papan atas gitu. Coba aja suruh pegang klub papan atas, oh bingung deh, ya Allah ternyata susah banget megang bintang-bintang dunia karena nggak pernah megang. Ada teman kita berenang gaya kupu-kupu, kita lagi di atas kolam, kita komentarin, nggak bisa tuh payah. Kenapa komentarin? Nggak pernah nyebur. Coba deh cebur gaya kupu-kupu, berantakan. Bukan gaya kupu-kupu yang keluar, gaya batu sama gaya bebas sebebas-bebasnya. Udah nggak karu-karu nih orang gaya apa sih? Nggak jelas. Kapan kita merasa bodoh? Ketika kita menghafal Quran, hari ini ngafalin, minggu depan lupa. Ya Allah, anak bodoh banget ya gitu. Kalau nggak pernah ngafal Quran, hafalannya surat Al-Fatihah, apalagi surat Al-Fatihahnya udah bisa niruin Syekh Sudes, oh udah jago, udah merasa pintar. Coba hafalin lagi. Kapan kita merasa bodoh ilmu nahu? Ketika kita belajar alfiyah terus mengkaji Audhul Masalik misalnya, ya Allah ini susah banget gitu. Sampai-sampai teman-teman tuh bilang ini kitabnya bukan Audhul Masalik tapi cocoknya Audhul Mahalik gitu, karena berantakan semua yang belajar itu. Ini Audhul Masalik apa, susah banget. Sebagian yang mengatakan demikian, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan juga harus diingat, kalaupun kita berhasil menguasai sebuah cabang ilmu, nggak boleh mengklaim pintar.